Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita masih boleh kembali lagi beribadah di tempat ini. Dan kita akan siapkan hati kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami kembali umat-umat-Mu datang kepadamu. Siapkan hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari semuanya kita berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Apapun situasi, kondisi saat ini, kita harus tetap mengucap syukur. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Melalui pujian ini kita berdoa supaya ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi di Indonesia, terjadi di bumi ini. Haleluya. Selamatkanku, terima
kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan pulihkan setiap kami, pulihkan Indonesia, pulihkan bumi Tuhan. Terima, biar ada kesembuhan Tuhan, ada lawatan-Mu terjadi Bapa. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
kami. Sembuhkan rakyat Indonesia, sembuhkan bumi ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang menguasai bumi ini. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan.
Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur pada hari ini berhimpun bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan, bersama dengan anak-anak yang Engkau kasihi, untuk berbakti kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kini tibalah waktunya kami duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba dengan Rohul Kudus-Mu, berbicaralah kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu dengan tanda-tanda ajaib terjadi di gereja-Mu ini, sehingga setiap anak-anak-Mu yang berbakti pulang dengan sukacita, pulang dengan kebebasan oleh Roh Kudus, pulang dengan berkat-berkat rohani yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berbakti kembali firman Tuhan dengan tema apakah anak sulung terhilang. Minggu yang lalu anak bungsu terhilang setelah menerima uang begitu banyak dari warisan harta benda yang dijual, maka anak bungsu ini memboroskan semua kekayaan yang dia terima dari ayahnya itu. Banyak teman-teman yang membujuk dia, banyak gadis-gadis ya, dan hidup dalam pelacuran karena banyak duitnya itu. Akhirnya uangnya habis, teman-temannya itu meninggalkan dia, pergi semuanya, termasuk gadis-gadis yang cantik itu meninggalkan dia. Dia melarat, jatuh miskin, terpaksa dia bekerja, cari pekerjaan susah, apalagi bala kelaparan terjadi di negeri itu. Lalu saudara, dia melamar pekerjaan di sana sini, nggak dapat. Ada orang yang mau pakai dia sebagai penunggu babi, pekerjaan yang paling hina di masyarakat Yahudi. Karena gajinya nggak cukup untuk makan, dalam keadaan yang lapar dia hendak makan ampas babi itu. Dilarang, tidak boleh kamu, ini untuk babi. Begitu saudara, anak bungsu itu jatuh miskin. Dalam kemiskinan itu dia ingat, iya ya, di rumah papa banyak pegawai, semuanya hidup cukup, pangan limpah, tidak kekurangan. Aku mau pulang, mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dan juga kepada Papa. Akhirnya dia pulang dalam kemiskinannya itu. Saudara kasih, dia minta ampun kepada bapaknya. Dari jauh bapaknya melihat dia rangkul, dia cium, dia beri pakaian yang baru, cincin, pakai sepatu. Malah bapaknya menyuruh menyembelih lembu yang tambun, adakan pesta, sukacita, tetangga-tetangga dipanggil, ini memperingati anakku yang mati menjadi bangkit lagi, hilang ketemu lagi, sukacita. Tetangga-tetangganya datang memberikan salam kepada bapaknya atas kedatangan anak yang terhilang sudah ditemukan lagi dalam keadaan miskin melarat itu. Saudara kekasih, nah anak yang sulung
tiap hari bekerja di ladang ayahnya. Sore hari dia pulang, loh di rumah ramai sekali. Ada tari-tarian, suara musik, suara orang menyanyi dan sebagainya. Dia panggil hamba yang ada di situ. Ada apa ini di rumah? Oh, Tuan, adik Tuan pulang dalam kemiskinannya itu. Hah? Pulang? Iya, ayahmu mengadakan pesta sukacita karena adikmu itu dianggapnya mati tetapi hidup lagi. Jatuh melarat, ditemukan lagi. Wah, tetangga-tetangga dan kawan-kawan itu kumpul bersukaria bersama dengan ayahmu. Anak yang sulung, mukanya cemerut, marah betul. Papa ini ada-ada aja. Papa ini macam-macam. Anak yang sudah durhaka bawa kekayaan papa, menghabiskan semuanya dengan perempuan pelacur, jatuh miskin, pulang disambut dengan sukacita, pesta lagi, menyembelih lembu lagi, dikasih pakaian baru lagi, cincin, sepatu. Semua orang bersukacita. Dia tidak mau masuk, saudara. Ayo Tuan, silakan masuk. Enggak, aku enggak mau masuk. Dia marah, saudara kasih. Bapaknya dengar anak sulungnya itu pulang dari ladang. Bapaknya kira dia ikut sukacita, cemerut. Wah, dia marah, saudara. Saya bacakan ayatnya ya. Bunyinya sebagai berikut. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayo anakku, kita sukacita ya. Adikmu kan sudah pulang dengan sehat, walaupun jatuh melarat, tapi dia kan masih hidup. Apa? Tetapi ia menjawab kepada ayahnya, katanya, Papa, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Waduh, ini kesel dia, saudara. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Semua makanan yang ada di rumah itu kamu makan kenyang. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara kasih, beda saudara, papa dan anak. Papa ini sukacita karena anak yang bungsu itu dianggapnya hilang, dianggapnya mati. Muncul walaupun dalam keadaan miskin. Papanya bersukacita karena anak ini ternyata masih hidup. Anak ini pulang dengan tubuh yang sehat walaupun kurus. Beda dengan saudaranya, ya, anak yang sulung. Dia tidak ada kerinduan adiknya itu pulang, nggak ada kerinduan. Biar mampus dia, biar mati dia. Dia memboroskan harta bapak sampai jatuh miskin. Uang dihambur-hamburkan dengan perempuan pelacur. Dia sangat dengki dan sakit hati, saudara kasih. Hati seorang anak tidak sama dengan hati bapaknya. Yesus mengajar kepada kita, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus mengajar saudara-saudara semua berupaya, berusaha ikuti teladan Bapa di surga yang sempurna itu. Belajar dari karakter Bapa yang sempurna itu. Bapa itu penuh kasih. Kita harus belajar memiliki kasih. Bapa itu suka mengampuni, memaafkan. Yesus mengajar kita pun harus memiliki sifat seperti Bapa, suka memaafkan. Bagaimana saudara sampai hari ini? Adakah engkau lagi dengki, lagi ngamuk, lagi marah, lagi benci terhadap seseorang yang merugikan saudara? Hari ini dengarkan firman Tuhan, saudara harus belajar seperti Bapa di surga. Kalau saudaramu berdosa dan kemudian menyesal datang kepadamu, minta maaf, kata Yesus, ampuni dia, maafkan dia. Tetapi banyak orang Kristen dendam, simpan akar pahit, jengkel, marah. Mungkin suami pernah berdosa, nyeleweng, tapi kemudian dia bertobat. Istri harus mengampuni. Tapi banyak kali istri tidak bisa mengampuni, lebih baik cerai. Ingat saudara, Bapamu di surga penuh kasih. Bapamu di surga penuh kemurahan. Kalau orang datang kepada saudara minta maaf, maafkan dia, kata Yesus. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga, sempurna adanya. Anak yang sulung nggak mau memiliki sifat seperti Bapa. Bapa sendiri, aku sendiri. Bapa bisa mengampuni anak yang bungsu yang terhilang. Aku tidak bisa mengampuni. Dia marah, dia menolak ajakan bapaknya. Ayo masuk yuk,
kita ikut bersukacita. Enggak mau. Pak, aku ini kerja, capek loh Pak. Bertahun-tahun aku bekerja, mengabdi kepada Bapak. Aku kan enggak pernah salah. Aku lakukan tugas dengan baik. Mana upahku? Papa enggak pernah mengadakan pesta menyembelih kambing untuk aku bersama kawan-kawanku. Tetapi adikku yang durhaka itu menghabiskan harta Bapak bersama dengan perempuan pelacur. Bapak diterima, diampuni, diadakan pesta lagi, bersukacita. Mana keadilan? Papanya bilang, nak, kamu tinggal di rumahku. Semua yang ada di sini ini milikmu juga. Apa yang Papa makan, kamu juga makan. Papa mempunyai keledai, kuda sebagai transportasi. Kamu pakai, silakan pakai, enggak dilarang. Papa punya kereta, kamu juga boleh pakai seperti milikmu sendiri. Nah, kita harus bersukacita karena adikmu itu terhilang, udah kembali. Sepertinya dia sudah mati tapi bangkit kembali. Papa rindu anak itu pulang, ternyata pulang juga. Mari kita ikut bersukacita. Enggak, apaan itu? Aku tidak mau. Nah, saudara kasih. Anak yang sulung ini seolah-olah tidak terhilang, tetapi kenyataannya dia terhilang di dalam rumah. Saudara pernah kehilangan barang di dalam rumah? Ya, sering kita alami. Hilang barang itu bukan di luar, di dalam rumah hilang, keselip entah kemana. Begitu juga dengan anak yang sulung, seolah-olah tidak terhilang, tapi hatinya itu jauh dari bapaknya, tidak cocok dengan Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah memiliki semuanya. Sinar matahari itu kepunyaan Tuhan. Air hujan itu kepunyaan Tuhan. Saudara miliki. Saudara punya hak untuk menikmati sinar matahari. Mempunyai hak untuk menikmati air hujan. Kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Kenapa kita tidak berterima kasih kepada Tuhan? Kita sehari-hari ini menghirup oksigen untuk menghidupkan kita. Itu milik Tuhan, adalah milik kita. Berkat-berkat Tuhan yang begitu limpah. Kenapa kita tidak mengucapkan syukur dan terima kasih? Hormatilah Tuhan, karena Dia penguasa alam semesta ini. Planet bumi ini beredar pada porosnya, beredar mengelilingi matahari, teratur, enggak menyeleweng. Coba kalau menyeleweng tabrakan dengan matahari, mampus kita semuanya. Dengan bulan pun teratur semuanya. Itu Bapa yang di surga memberikan semua untuk kita semua. Kita boleh hidup, kita boleh bernapas, kita sehat karena Tuhan. Bukankah patut kita bersukacita menyambut kasih setia Tuhan? Kalau Tuhan Allah mengasihi saudara dengan berkat-berkat yang limpah, ingat saudaramu yang dalam kemiskinan,
yang mungkin dalam kesulitan. Sama seperti Bapa mengasihi kita, kita harus juga peduli terhadap saudara-saudara yang menderita kemiskinan itu. Kita lihat saudara, ya, di dalam Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lihat saudara, anak ini tidak mempunyai kasih. Dia mengharapkan adiknya itu mampus karena berbuat dosa. Padahal adiknya ini, bungsu ini menyesal. Dia datang untuk minta ampun kepada surga, kepada Tuhan, juga kepada bapaknya. Tidak ada maaf bagi anak yang sulung. Sekalipun anak yang bungsu menyesal minta ampun, tidak diampuni. Berapa banyak orang Kristen yang keras hatinya, tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mari belajar cinta kasih Allah yang mengampuni dosa. Patut kita memaafkan. Jangan ada dengki, dendam dari saudara-saudara. Itu bukan hati Bapa, itu hati manusia yang keras kepala. Kita lihat di sini, anak ini merasa sudah bekerja keras dan menuntut upah, saudara kasih. Yesus mengajar kepada kita, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini pengajaran Yesus bagi para pelayan Tuhan. Saudara mungkin capek melayani gereja Tuhan. Ya, jangan menuntut macam-macam di hadapan Tuhan. Biarlah engkau rendah hati. Jangan ada kesombongan melayani Tuhan, jangan ada kesombongan. Karena aku semuanya beres, karena aku semuanya baik. Mana yang lain menuntut, mana yang lain? Aku yang paling capek di gereja ini, aku yang paling lelah. Mana upahku? Gereja tidak ada perhatian kepadaku. Dengarkan firman Tuhan Yesus. Ya, hamba-hamba yang baik itu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini pelayan Tuhan yang rendah hati. Tidak merasa dia paling capek, tidak merasa dia paling banyak berkorban, tidak. Tapi dia mengaku, aku ini hamba yang sederhana. Mari kita belajar, jangan seperti anak yang sulung. Dia merasa lelah, capek untuk papa, tapi papa enggak peduli, tidak mengadakan pesta untuk aku. Menuntut balik, menuntut hormat, menuntut upah. Nah ini saudara kasih, ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.
Tuhan tidak tutup mata, tutup telinga. Orang yang melayani dengan serius, dengan diam-diam, tanpa menuntut balik, tanpa menuntut upah, tanpa menuntut pujian, Tuhan sendiri yang memberikan upah, saudara. Sungguh, saya pengalaman. Ya, saya dulu waktu remaja bantu banyak sekolah minggu, kaum muda, dan sebagainya. Saya merasa Tuhan itu memberkati saya. Walaupun gereja tidak kasih apa-apa, gereja itu kasih hadiah saya itu pakaian bekas, itu tiap tahun, setahun sekali. Saya enggak dengki, saya enggak menuntut upah, tapi Tuhan memberikan upah kepada saya. Tuhan matanya terbuka, tahu apa yang saya kerjakan. Dia memberkati, tidak melalui gereja tapi melalui cara lain. Tuhan memberkati. Jadi kita jangan serba menuntut pujian, menuntut gaji, menuntut upah. Jangan. Tuhan sendiri telinganya terbuka untuk kita semuanya. Mata Tuhan memandang. Saudara yang bekerja dengan capek, dengan lelah, dengan sungguh-sungguh, tapi dengan rendah hati, itu Tuhan memberkati saudara, sungguh loh. Memang pada waktu itu guru-guru sekolah minggu yang paling miskin itu saya, keluarga saya yang paling miskin. Tapi ajaib, Tuhan memberikan berkat melalui cara yang lain. Karena itu, kalau sudah melayani Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan membanding-bandingkan diri saudara lebih hebat, lebih capek, lebih banyak berkorban. Jangan. Tuhan tahu pengorbanan saudara, Tuhan tahu pengabdian saudara, Tuhan melihat itu semuanya. Dan Tuhan memberikan berkat kepada setiap orang yang melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kita tidak perlu cemas, melayani Tuhan pasti Tuhan memberikan pahala, pasti itu sudah jelas dari Tuhan datangnya. Nah, saudara, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Anak yang sulung ini tidak mengerti bersyukur. Padahal dia tinggal di rumah bapak, fasilitas yang ada di situ dia nikmati. Tapi dia tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa terima kasih kepada Bapa. Malah dia menuntut haknya. Lalu dia membanding-bandingkan dengan adiknya yang memboroskan harta benda orang tuanya ini. Ada kedengkian dalam dirinya. Saudara kekasih, pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ya, jangan mengikuti jejak langkah anak yang sulung. Mari kita belajar sesuai dengan perintah Tuhan, berbakti dengan sukacita kepada Tuhan, melayani dengan lapang hati, dengan sukacita. Walaupun capek, walaupun lelah, Tuhan tahu pengorbanan saudara, Tuhan tahu kelelahan saudara. Ya, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan adalah tidak pernah utang budi kepada siapapun. Seberapa banyak saudara korbankan, Tuhan pasti mengembalikan dengan limpah. Itu janji Tuhan. Tanpa kita menuntut apa-apa dari Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Allah kiranya memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan.
Nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Engkau layak dilayani dengan penuh sukacita. Ampuni kami jikalau kami pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan, seperti anak yang sulung itu. Terima kasih Tuhan buat teguran yang Tuhan lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mengingat situasi pandemi di Kota Bogor termasuk zona merah dan pemerintah menganjurkan pembatasan ibadah dan sebagainya, maka gereja kita selama bulan Juli yang akan datang tidak ada kebaktian di gedung gereja. Ibadahnya secara online di rumah masing-masing tiap hari Minggu jam 19. Saudara buka HP saudara, maka di situ ada pelayanan GBI untuk 3 kota, Bogor, Kerawang, dan Bandung. Jadi minggu yang akan datang, saudara tidak usah datang ke gedung ini, tapi saudara tunggu di rumah masing-masing jam 7, ada pelayanan online ibadah. Nah, saudara kekasih, kemudian tentang persembahan tetap diadakan, tapi caranya juga dikirim melalui nomor rekening. Jadi kolektornya dan perpuluhan saudara berikan melalui nomor rekening, ya. Jadi saudara yang mau kolektor, mau membayar persepuluhan dengan sukarela, ya, bukan dengan paksa tapi sukarela, silakan kirim melalui nomor rekening gereja. Ada 2 nomor, sudah diberitakan melalui buletin dan sebagainya. Nah, persepuluhan pun melalui nomor rekening. Kita lihat di sini, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, dengarkan baik-baik. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi perpuluhan dimulai dari nenek moyang kita Abraham memberikan persepuluhan. Padahal Abraham dengan Melkisedek itu, Melkisedek jauh lebih kaya sebab dia raja. Tetapi dalam hal ini Abraham memberikan 1/10 itu perintah Tuhan, sebab 1/10 itu milik Allah yang harus diserahkan kepada imam Melkisedek. Jadi kalau saudara ibadah online sekalipun, saudara dapat memberikan persepuluhan melalui transfer nomor rekening gereja, ya, itu harus diberikan dengan sukacita supaya Allah memberkati saudara, ya. Jadi sekali lagi, mulai minggu yang akan datang bulan Juli, selama bulan Juli tidak ada ibadah tatap muka di gereja, ibadahnya secara online di rumah masing-masing
jam 7 malam. Nanti bulan Agustus tanggal 1 hari Minggu kembali ibadah di sini, saudara. Jadi bulan Agustus kita kembali ibadah seperti biasa, ya. Beritahukan kepada teman-teman yang hari ini tidak hadir supaya mereka juga memakluminya. Doakan untuk negara kita, saudara, sebab pandemi ini makin merajalela, tapi Tuhan sanggup melindungi saudara dari pandemi ini. Tuhan sanggup menjaga saudara. Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan penyakit apapun kepadamu seperti yang telah kulakukan terhadap penduduk Mesir. Sebab aku ini Tuhan penyembuhmu. Nah ini saudara banyak doa terus. Ya, kalau ada di antara jemaat yang lagi sakit, saudara ikut mendoakan mereka, ya. Tiap hari Sabtu ada doa puasa di rumah masing-masing juga. Saudara silakan lakukan di rumah masing-masing, ya. Mulai hari Jumat malam sudah berpuasa sampai hari Sabtu. Kemudian dalam sebulan sekali ada persekutuan doa tatap muka, tapi hanya 12 orang saja. Nanti akan diatur oleh Rizka, saudara, untuk melakukan doa di gedung gereja ini, ya. Itu persekutuan doa, saudara, sebulan sekali. Nanti waktu saya menyampaikan kata-kata berkat untuk jemaat harus menyambut dengan kata amin, ya. Amin itu artinya benar, saya menyetujui, itu amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan jemaat-Mu ke hadirat Tuhan. Mereka telah memberikan persembahan dengan sukacita. Sucikan semuanya ini dan jadikan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, berkati tangan-tangan yang telah memberi sesuai dengan janji-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepada mereka berkat yang limpah adanya. Tuhan, kalau ada anak-Mu yang sakit di rumah, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua, menjaga mereka, menjaga keutuhan rumah tangga. Tuhan berkati bisnis mereka, pekerjaan mereka, sehingga kami hidup berkecukupan di dalam Tuhan adanya. Nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami melaksanakan anjuran pemerintah, maka bulan Juli yang akan datang, jemaat-Mu beribadah secara online dan tidak datang ke gedung ini. Kiranya Tuhan menyertai semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau meredakan COVID-19 ini, supaya bangsa kami hidup dalam kesehatan. Ya Bapa, pakailah pemerintah kami untuk melaksanakan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia menjadi sehat adanya. Engkau menolong mereka yang masih ada di rumah sakit. Engkau pun menyembuhkan mereka semuanya. Ya Bapa, kami berdoa untuk ibadah raya kedua. Kiranya Engkau campur tangan dan memberkatinya. Juga ibadah raya di Karawang hari ini, Engkau memberkati semuanya. Engkau melindungi perjalanan kami ke Karawang. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus menyertai hidupmu dari saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, Amin. Nyanyi puja